wasaniha jaryu ma'in al. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha lan utawi, wasaniha lan utawi kang kapindhone syurut, wasaniha lan utawi kang kapindhone syurut atau kan nomor loro syurut, wasaniha lan utawi nomor loro syurut iku jariyu ma'in ngiliakan banyu, iku jariyu ma'in ngiliakan banyu, iku jariyu ma'in ngiliakan apa? Ngiliakan banyu. Iku jariyu ma'in ngiliakan banyu. Ala udwin ingatase anggota, ala udwin ingatase anggota, ala udwin ingatase anggota, ala udwin ingatase anggota. Nomor keduanya adalah nomor 2 daripada syaratnya. Syaratnya apa di sini? Syaratnya wudu ya. Sedang melakukan syaratnya wudu. Yang nomor kedua daripada syaratnya wudu adalah ya jaryu ma'in adalah mengalirkan air. Jadi airnya itu harus mengalir. Dialirkannya ala udwin ingatase anggota, ala udwin ingatase anggota, mengalirkan air dialirkan pada anggota. Anggota yang mana? Maghsulin kang den basuh. Pada anggota yang dibasuh. Yang dibasuh itu mana? Muka, tangan dan kaki, itu yang fardunya. Jadi harus mengalir air itu. Nyuruh si caina teh ngalir. Oleh karena itu fala yakfi mangka ora cukup. Layak yang mangka ora cukup. Layak yang mangka ora cukup opo ayam masa yenta. Layak yang mangka ora cukup opo ayam masa yenta ngenani atau yenta gepok. Apa ayam masa yang tanganani atau yang pagepok. Palayak mangka ora cukup apa ayam masa yang tanggepok atau yang tanganani huing udwun opo alma'u banyu. Upaya masa yang tanganani atau yang tanggepok uing udhun opo alma'u banyu bila jaroyanin kelawan tanpa, bila jaroyanin kelawan tanpa, bila jaroyanin kelawan tanpa milik. Apa sebabnya? Ya, jadi pala yakfi maka tidaklah cukup ayam masahul ma'u mengusapkan air kepada anggota yang dibasuh bila jaroyanin tanpa mengalirkan air. Jadi si airnya harus mengalir, tidak cukup cuma diusap. Karena di dalam wudu itu ada mengusap, ada membasuh. Ya, anggota yang dibasuh yang harus dibasuh mana? Yang harus dibasuh muka, tangan dan kaki. Yang diusap mana? Kepala. Nah, ini syarat di dalam membasuh katanya harus ada air yang mengalir.
Jadi kita ambil air untuk membasuh muka. Nah, ini syaratnya katanya harus ada air yang mengalir. Ya. Oleh karena itu fala yakfi ayyamassahul ma. Maka perhatikan ke depan, maka tidak cukup misalkan kita sedang membasuh muka tidak cukup ini hanya sekedar diusap, kita tempelkan tangan sehingga basah ya. Lalu diusap-usap, ada air mengalir tidak? Tidak ada. Itu fala yakfi, tidak cukup ya. Tanpa adanya air yang mengalir. Jadi bagaimana caranya? Ambil dicibuk, lalu dibanjurkan ya. Nah, sehingga ada air yang mengalir. Jadi jariyu ma'in ala udwin maghsulin. Oleh karena itu fala yakfi ayyamassahul ma bila jariyan. Jadi harus ada air yang mengalir. Bila hanya sekedar diusap tanpa adanya aliran air kepada anggota yang dibasuh, maka itu basuhannya dianggap belum cukup. Kenapa kalau tidak ada air mengalir belum cukup? Li'annahu la yusamma ghuslan, karena itu tidak dinamakan membasuh. Li'annahu, karena saat temene li'annahu karena saat temene. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu, karena saat temene ayyamassahul ma'u bila jarayan, atau masuk aja. Li'annahu, karena saat temene masuk ayyamassahul ma. Li'annahu, karena saat temene masuk, karena mengusap seperti tadi, iku la yusamma ora den arani opo masuk, karena mengusapkan air seperti itu tidak dinamakan membasuh. La iku la yusamma ora den arani opo masuk ghuslan ing basuh. Lantaran yang seperti itu bukan dinamakan membasuh. Jadi kita harus paham perbedaan antara mengusap dengan membasuh. Coba kita simpulkan apa membasuh. Membasuh itu adalah mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Jadi harus ada syaratnya, harus ada air yang mengalir. Sedangkan mengusap hanya sekedar mengusapkan air ke dalam anggota yang diusap. Kalau mengusapkan air pada anggota yang diusap dan tidak ada air mengalir. Di dalam bab wudu ada anggota yang harus dibasuh dan caranya harus ada air yang mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali suhalan utawi kaping telune syurut. Wasali suhalan utawi kaping telune syurut. Syarat yang nomor ketiga nih. Ini ilmu wudu harus betul-betul paham ya. Ngaji kuping di ibu-ibu bahas aja ini. Jangan ngedongeng wae. Lu dongeng tuh nanti ngaji seumur-umur tengah diwosolan. Wasali suhalan utawi, awas ini penting buat ibu-ibu nih. Wasali suhalan utawi kaping telune syurut iku alaya kuna yenta oranana. Iku alaya kuna yenta oranana. Iku alaihi ingatase udhun ay alal udwi tegese ingatase anggota. Ay alal udwi tegese ingatase anggota. Opo mughayyirun kang ngarobah. Opo mughayyirun perkara kang ngerobah. Opo mughayyirun perkara kang ngerobah. Lil ma'i maring banyu, lil ma'i maring banyu, taghayyuran kelawan ngarobah, taghayyuran kelawan ngarobah, dorron kang, taghayyuran kelawan ngarobah, dorron kang, dorron kang bahayanya. Mana contohnya kaza'faronin kaya Ja'faron wa sondalin lan sondal, lin sendal sondal.
lan cendana. Wa sandalin lan cendana khilafan halin wal hale ulayani li jam'in maring segolongan ulama. Khilafan halin ulayani li jam'in maring segolongan ulama. Perhatikan. Wasalisuha, syaratnya wudu yang nomor ketiga adalah alla yakuna alal udwi, alla yakuna tidak boleh ada alaihi pada anggota wudu atau pada anggota yang dibasuh, tidak boleh ada mughayyirun perkara yang membuat merubah atau sesuatu yang dapat merubah. Ya. Mughayyirun apa? Sesuatu yang dapat merubah terhadap apa? Lil ma'i, terhadap air. Mana misalkan anggota wudu, muka contohnya. Jadi di dalam muka itu alal udhu, di dalam muka tidak boleh ada mughayyir, sesuatu yang bisa merubah lil ma'i terhadap air. Misalkan di muka ini banyak apanya? Bedaknya. Sehingga ketika dibanjur atau dibasuh dengan air, maka si air akan berubah bercampur dengan bedak, maka wudunya tidak sah. Karena apa? Karena di dalam muka anggota yang dibasuh terdapat mughayyir ilma'i, sesuatu yang bisa merubah air. Karena ketika air bercampur dengan bedak, maka air akan berubah. Taghayyuran, dengan perubahan doron yang membahayakan. Atau misalkan di tangan kita ada ja'faron, ya, lalu kita basuh tangan sehingga air yang menyentuh tangan yang ada ja'faronnya berubah menjadi merah, itu maka itu adalah taghayyur doron, perubahan yang berbahaya, ya, yang menjadikan wudu tidak sah. Wasandalin dan cendana, misalkan ada minyak cendananya sehingga si air terbawa menjadi wangi, maka itu hukumnya tidak boleh. Atau perempuan membasuh muka, ada lipstiknya, ada lipnya, sehingga airnya berubah menjadi merah terkena lipstik, itu tidak boleh, ya, karena berarti di dalam anggota yang dibasuh ada mughayyir lil ma', ada perkara yang akan menjadikan air berubah. Nah, ini ibu-ibu biasanya, ya, kalau untuk bedak mungkin ya kalau santri tipis, tapi kalau lipen kan lipstick bisa jadi tebal, makanya harus disusut dulu, ya, dilap dulu, supaya pertama supaya air tidak berubah. Yang nomor kedua, kalau ke lipen, ke lipstick ini air tidak bisa masuk, ya, ada banyak penyebab dan faktornya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ketiga kesimpulannya, tidak boleh ada sesuatu yang membuat perubahan pada air. Seperti mana contohnya? Ja'faron, ya. Jadi dalam anggota wudu tidak boleh ada ja'faron, ada kayu cendana, ada minyak cendana, ada bedak, lipen dan lain sebagainya. Karena benda-benda tersebut ketika terkena air, maka air akan menjadi berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha lan utawi kang kaping papat syurut. Warabi'uha lan utawi kaping papat syurut iku alla yakuna yenta, iku alla yakuna yenta oranana, iku alla yakuna yenta oranana, iku alal udwi ing atase anggota, iku alal udwi ing atase anggota opo hailun perkara kang ngaling-ngalingi, opo hailun perkara kang ngaling-ngalingi, opo hailun perkara kang ngaling-ngalingi, bainal ma'i ing dalam antarane banyu wal maghsuli lan kang den basuh, wal maghsuli lan kang den basuh. Mana contohnya?
penghalang yang bisa menghalangi air pada anggota yang dibasuh. Ya, mana tuh kanurotin kaya dene nuroh, kapur gamping, kapur tembok, kanurotin kaya kapur, kanurotin kaya kapur atau gamping, wasyamain lan lilin, ya, lilin yang buat bikin batik itu, atau lilin di kita juga bisa, lilin ketika cair itu nempel di tangan misalkan ya, nempel di tangan itu kan bisa menghalangi masuknya air. Waduh nilan lengak jamidin kang atos, waduh nilan lengak jamidin kang atos dulu ya. Warobuha yang nomor keempat dari syarat-syaratnya wudu adalah Allah yakuna al udwi hailun, Allah yakuna tidak terdapat alal udwi pada anggota wudu, muka, pada tangan, pada kaki, itu tidak terdapat hailun sesuatu yang menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi masuk bainal ma'i antara air wal mawzuli dan anggota yang dibasuh. Jadi antara air dengan anggota yang dibasuh itu tidak ada penghalang. Mana contoh penghalang? Kanurotin seperti kapur. Tangan kita ada kapurnya, tangan kita ada catnya, tangan kita ada lilinnya, tangan kita ada minyak yang mengeras ya, yang mengering, sehingga tidak bisa sehingga menghalangi masuknya air misalkan kemana, ke anggota yang dibasuh gitu ya. Atau ada apanya habis ngecat, itu jelas cat itu kan bisa, cat yang non-drop itu bisa menghalangi masuknya air itu, atau cat kayu gitu ya, tangan kita ada catnya, itu cat jelas bisa menghalangi masuknya air pada anggota yang dibasuh, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Mana lagi contohnya? Wa'ainu hibrin lan kahanane atau zate kahanane mangsi atau mangsi ya, mangsi itu apa namanya, kahanan itu ya mangsinya gitu ya, mangsi yang tebal ya, yang agak padat itu, sehingga itu juga sama, mangsi itu bisa zatnya mangsi bisa menghalangi terhadap masuknya air. Wahinain dan wahinain lan pacar. Apa wahinain itu? Pacar ya. Lan pacar, lan zate pacar. Itu kalau pengantin baru itu suka dikasih pacar di badannya itu ya. Namanya apa pacar kan? Bukan yang di badan tuh. Kalau kutek mah di tangan ya, tidak menghalangi wudu itu mah. Pacar yang dilukis di tangan gitu kan. Ini ya. Iya hina. Ya ini juga hina, ini juga hina. Hina itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya tuh pacar kan. Nah, hina itu mah hina kan yang ditulis di tangan itu ya. Mang Ocit kawunon, oh itu. Istrinya ditulis di tangannya ukiran yang sangat indah. Nah itu bisa menghalangi masuknya air. Ya kalau sudah waktu sholat ya harus dibuang, karena zatnya hina atau pacar ya itu bisa menghalangi masuknya air. Nah itu. Bikhilafi duhnin, jaring berbeda kelawan minyak. Bikhilafi duhnin berbeda kelawan minyak, jaring kang cair. Nah berbeda dengan minyak yang cair. Kalau tadi kan minyak yang mengental ya, yang kental. Sekarang minyak yang cair ya. Aima i'in tegese kang cair. Nah kalau minyak yang cair, yang encer itu tidak menghalangi masuknya air. Nggak apa-apa. Misalkan tangan kita nih ada minyak gorengnya gitu ya. Menghalangi nggak minyak goreng yang encer? Nah ada minyak yang kalau tidak dipanaskan kan suka mengental ya, minyak goreng tuh ya, yang sudah kualitasnya kurang bagus itu suka mengental, jalan apa tuh.
Nah, itu yang mengental menghalangi. Tapi kalau yang encer itu tidak menghalangi. Bikhilafi duhnin jarin, berbeda dengan minyak yang cair. Ay ma'i'in, artinya minyak yang cair. Itu tidak menghalangi masuknya air. Walaupun wa illam yasbut al ma'u alaihi. Wa illam yasbut lan sanajan. Wa illam yasbut lan sanajan ora tetap. Walaupun air tidak bisa menempel gitu. Wa ilam yasbut lan sanajan ora tetep opo alma'u banyu alaihi ngatasé udwin, alaihi ngatasé udwin. Walaupun dengan adanya minyak tadi si air tidak bisa tetap pada anggota yang ada minyaknya. Coba perhatikan begini. Di tangan kita ada minyaknya, tapi awas minyaknya yang di mana? Yang encer. Lalu kita basuh tangan karena ada minyaknya, air sih masuk, cuma air itu tidak tetap ya, karena terkena minyak sehingga akhirnya apa, jatuh ke bawah itu kan. Maka walaupun air tidak tetap pada anggota yang ada minyaknya, itu tidak jadi masalah asalkan minyaknya itu dalam keadaan encer. Yang penting anggota itu sempat terbasuh ya, karena beda anggota yang ada minyaknya dengan anggota yang tidak ada minyaknya. Biasanya kalau ada minyaknya lebih meleset gitu ya, lebih meleset, jadi cepat jatuh gitu ya, meleset karena faktor minyak. Nah di sini digoyahin wa illam yasbut, meskipun ya, walaupun tidak menempel atau tidak menetap air di atas anggota yang dibasuh, enggak apa-apa asalkan airnya itu air yang cair, asalkan minyaknya itu minyak yang cair. Atau wa asari hibrin, wa asari hibrin lan bekas pacar ya, bekas mangsi, wa asari hibrin lan bekas mangsi atau bekasnya mangsi, bukan zatiahnya mangsi ya. Kalau zatiahnya mangsi berarti itu mangsinya ya yang bisa menghalangi. Ini bekasnya, ada bekas mangsi atau bekas inainya sudah dibuang tetapi masih ada bekasnya. Nah kalau bekasnya mangsi atau basah hina itu tidak menjadi masalah. Wa asari hibrin lan labete mangsi, wahina inlan inai atau pacar lan hina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kazalan kaya iki yushtaratu, wa kazalan kaya iki yushtaratu dan syaratakan, yushtaratu dan syaratakan alama ing atase barang, alama ing atase barang jazama kang mesti akan, alama ing atase barang jazama kang mesti akan bi kelawan ma sapa kasiruna ulama kang akeh, sapa kasiruna ulama kang akeh. Dan syaratakan opo, nah ibu fa'il daripada yushtaratu, opo alayakuna yenta oranana, opo alayakuna yenta oranana, atau ora tinemu opo alayakuna yenta oranana, opo yenta ora tinemu opo wasahun kotoran, opo wasahun kotoran tahta zuprin ing dalam sangi sore kuku, tahta zuprin ing dalam sangi sore kuku. Yamna'u kang nyegah opo wasah, yamna'u kang nyegah opo wasah usulal ma'i ing temakane banyu. Yamna'u kang nyegah opo wasah usulal ma'i ing temakane banyu, usulal ma'i ing temakane banyu. Lima maring barang, lima maring barang tahtahu kang tetep tinggalan sange sore luprun,
5 maring barang tah tahu kang tetep ing dalam sang sore tepurun khilafan halin ulayani khilafan halin ulayani li jam'in maring segolongan ulama khilafan halin ulayani li jam'in maring segolongan ulama minhu buku tetap setengah saking jam'in minhu buku tetap setengah saking jam'in al-Ghazali utawi Imam al-Ghazali wa Zarkashi lan Imam az-Zarkashi wa ghairu humalan saliyane al-Ghazali lan Imam az-Zarkashi titik wa kaza begitu juga yustaratu disyaratkan alama menurut pendapat yang telah diputuskan oleh kasiruna oleh mayoritas ulama oleh kebanyakan para ulama disyaratkan apa? Alla yakuna wasahun tidak boleh ada kotoran alla yakuna tidak boleh ada wasahun kotoran tahta zufrin di bawah kuku ya berarti kan ketika kita wudu disyaratkan ini di bawah kuku bagi yang kukunya panjang ini tidak boleh ada kotoran-kotoran yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam tempat atau kulit yang berada di bawah kuku ya. Jadi alla yakuna wasahun tidak boleh ada kotoran tahta zufrin di bawah kuku yang na'u usulul ma yang bisa menghalangi masuknya air 5 pada kulit ya tahtahu yang berada di bawah kuku. Ini menurut kaul yang diputuskan oleh kebanyakan para ulama itu tidak boleh ada kotoran-kotoran di bawah kuku. Namun berbeda pendapat dengan pendapat sekelompok ulama khilafan li jam'in minhum al-Ghazali. Lain halnya dengan pendapat sekelompok ulama di antara adalah Imam al-Ghazali, apalagi Imam az-Zarkashi dan juga ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa tidak apa-apa andai kata di dalam kuku di bawah kuku itu ada kotoran. Wa qalu fi tarjihihi wa sarrahu bil musamahati amma tahtaha min wasah. Ya, wa qalulan dawa'akan mereka memperpanjang argumentasi wa qalu ya santri makanya rata-rata kuku jarang diurus kemudian ya rata-rata karena sering garuk-garuk ya gitar-gitaran rata-rata tangannya itu kukunya banyak kotorannya betul nggak? Itu aja santai coba tidak ada hari tanpa bergaruk kayaknya menjadi sebuah aktivitas rutin kalau istiqomah ya. Dimanapun berada pasti ngegitar santai ya kemudian ya kenulis lagi mau apa tangan yang satu nulis tangan yang satu lagi ya kena garuk kadang-kadang suka lupa di depan orang garuk begitu atau Bismillahirrahmanirrahim ya santai orang ikhlas itu ya kata santai kuman kalau mau ikut ngaji ya ayo gitu ya jadi lagi membangunkan kuman katanya digaruk-garuk. Bismillahirrahmanirrahim wa aqalulan dawa'akan sopo ulama sopo al-Ghazali az-Zarkashi wa ghairihima wa aqalulan dawa'akan sopo ulama fi tarjihihi ing dalam narjih khilaf fi tarjihi dalam mengunggulakan khilaf dalam menguatakan tarjih menguatkan fi tarjihi dalam narjih khilaf bahwa dalam menguatakan khilaf wa sarrahu lan martelakan sapa
Mula apa sapa Al-Ghazali, Zarkashi wa ghairihi kana kadanya terjelas. Wa sarrawulan martelakan sapa Al-Ghazali, Az-Zarkashi wa ghairihi bil musamahati kelawan murahakan ya, atau den hampura bil musamahati kelawan den hampura katanya memberikan dispensasi bil musamahati kelawan dan hampura ama saking anggota ada ama saking barang tahtaha kang tetap ing dalam saang sore albar minal wasahi saking ya reget atau kotoran, minal wasahi saking reget atau reget. Nah, berbeda pendapat dengan siapa? Sekelompok para ulama. Siapa diantaranya? Al-Ghazali, siapa lagi? Zarkashi, ya, Imam Al-Ghazali, Imam Zarkashi, ya. Wa qalu fi tarjihihi, mereka itu Imam Ghazali, Imam Zarkashi dan yang lainnya, mereka memperpanjang fi tarjihihi, memperpanjang argumen fi tarjihihi di dalam memperkuat pendapatnya. Mereka memperpanjang berargumen di dalam memperkuat pendapatnya. Wasarruhu, dan mereka menjelaskan katanya bil musamahati ammatah taha, bahwa matah taha kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku ini katanya dimaafkan bil musamahati, dengan dimaafkan amma dari sesuatu tahtaha yang berada di bawah kuku minal wasakhi dari. Jadi kesimpulannya bahwa mereka bahwa kotoran yang berada di bawah kuku itu katanya hukumnya dima'fu ya. Asalkan apa nih? Asalkan kotorannya bukan kotoran daki nih. Duna nahwil ajini, oranana umpamane adonan. Duna nahwil ajini, oranana umpamane adonan. Asalkan kotoran itu bukan berupa adonan ya. Kalau kita habis bikin cipeng misalkan ya, kemudian kukunya agak panjang, nah lalu adonan roti, adonan cipeng nempel di bawah kuku, nah itu mah lain lagi, itu mah tidak dimaafkan. Duna nahwil ajini ya. Kalau kotorannya selain daripada adonan itu dimaafkan, tapi kalau berupa adonan duna nahwil ajini itu tidak dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara al-Azra'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihi. Nah, kemudian pendapat Al-Ghazali tadi ini dikomentari oleh ulama yang lain. Wa asyara lan isyara sapa al-Azra'i, Imam al-Azra'i, wa ghairuhu lan liyane al-Azra'i, Imam Al-Azra'i, wa ghairuhu juga ulama yang lainnya memberikan kritikan terhadap pendapat Al-Ghazali dan kawan-kawannya ila dha'fi maqalati, maring apes atau lemah, ila dha'fi maqalati, maring lemah maqalah ya si Al-Ghazali, Az-Zarkashi wa ghairihima. Ya, kata Al-Azra'i itu pendapatnya lemah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sarrahalan teman-teman mertelaakan. Wa qad sarrahalan teman-teman mertelaakan.
Wa qasara halang teman-teman mertelakan sapa sahibu tatimah Tatimah yang dalam kitab Tatimah. Tatimah yang dalam kitab Tatimah. Pengarang kitab Tatimah di dalam kitabnya Imam Tatimah, yakni Imam Al-Mutawali. Boleh langsung di. Wa qarsara halang teman-teman mertelakan sapa sahibu Tatimah nyatane Imam Al-Mutawali. Tatimah ing dalam kitab Tatimah wa ghairiha lan liyane Tatimah bima kelawan perkara fir raudhah ing dalam kitab Ar-Raudhah. Ar-Raudhah itu karangan Syekh An-Nawawi fir raudhah ing kitab Ar-Raudhah lin Nawawi. Yang Al-Mutawaffa yang diwafatkan 676, tulis saja 676 Hijrah. Wa ghairiha bima fi rawdah wa ghairiha lan yani ar-rawdah min adamil musamahati saking orang anu murahaken atau orang anu den hampura orang anu murahaken min adamil musamahati saking orang anu murahaken bisyai'in kalawan suwiji-wiji bisyai'in kalawan suwiji-wiji mimma saking barang tahtaha kang tetep ing dalam sang sore azfar tahtaha kang tetep ing dalam sang sore azfar haitsu mana tahtaha kang tetep ing dalam sang sore azbar haitsu mana'a sakirana nyegah haitsu mana'a sakirana nyegah apa syai'un haitsu mana'a sakirana nyegah apa syai'un usulal ma'i ing tumakane banyu usulal ma'i ing tumakane banyu bimahali kelawan panggonane syai'un. Titik ya. Nah di sini tadi Al-Ghazali mengatakan bahwa al-wasah tahta zufrin, bahwa kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku asalkan itu bukan berupa adonan, katanya itu hukumnya dima'fu, itu hukumnya dimaafkan al-musamahah amma tahtaha minal wasah. Tetapi menurut pendapat ulama yang lain atau ulama yang lain memberikan komentar-komentar bahwa katanya pendapat Al-Ghazali itu adalah pendapat yang lemah. Dan Syekh Al-Mutawali di dalam kitab Tatimah juga kitab yang lainnya beliau mengutip bima fil rawdah, keterangan yang terdapat di dalam kitab Ar-Rawdah wa ghairiha dan selain Ar-Rawdah, katanya min adamil musamahati, bahwa tidak dimurahkan, tidak dimaafu, tidak dimaafkan sesuatu mimma dari perkara tahtaha yang berada di bawah kuku. Jadi sesuatu yang berada di bawah kuku, kotoran yang ada di bawah kuku itu katanya tidak tidak dimaafkan andai kata kotoran itu bisa menghalangi usulal ma'i, masuknya air ke dalam kulit. Jadi selama kotoran tersebut bisa menghalangi masuknya air, maka itu tidak dimaafkan. Jadi kesimpulannya gimana? Kotoran yang berada di bawah kuku
Ketika menghalangi masuknya air pada tempat yang berada di bawah kuku tersebut, maka hukumnya tidak dimaafkan. Artinya bisa menghalangi sahnya wudu. Ya, kesimpulan, kotoran yang berada di bawah kuku ketika menghalangi masuknya air, maka hukumnya tidak dimaafkan. Dalam kurung atau dalam arti menghalangi sahnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afta al-Baghawi bi wasahin hasala min hubarin bi annahu yamna'u sihhatal wudu. Wa abdalan awe fatwa sapa al-Baghawi, Imam al-Baghawi. Wa abdalan awe fatwa sapa al-Baghawi, Imam al-Baghawi. Imam al-Baghawi berfatwa bi wasahin ing dalam reget atau ing dalam kotoran, di dalam masalah wasah. Wasah itu kotoran. Hasolakan hasil opo ya si wasah, kotoran yang hasil atau yang timbul min hubarin saking debu, min hubarin saking debu. Al-Baghawi berfatwa mengenai kotoran yang hasil atau yang timbul min hubarin dari debu. Badan kita kotor, tangan kita kotor karena terkena debu misalkan. Berfatwanya bagaimana? Bi annahu yamna'u sihhatal wudu. Bi annahu kelawan sak temene wasah bi annahu kelawan sak temene wasah bi annahu kelawan sak temene wasah iku yamna'u nyegah apa wasah, bahwa kotoran yang timbul daripada debu tadi bisa menghalangi. Ya anau kalau satu menewasah iku yamna'u bisa nyegah apa wasah sihhatal wudu ing sahe wudu, sihhatal wudu ing sahe wudu. Jadi kotoran yang timbul dari debu, misalkan debu yang ada di jalan dan menempel di badan, atau di anggota wudu, maka dapat menghalangi sahnya wudu. Jadi misalkan tangan kita, kaki kita itu kan, itu terkena kotoran-kotoran yang timbul dari debu. Nah ini hati-hati, kotoran itu bisa menghalangi sahnya wudu. Jadi tangannya kotor karena debu, kakinya kotor karena debu, itu harus dibersihkan karena bisa menghalangi sahnya wudu. Nabi khilafi ma berbeda kelawan perkara, bi khilafi ma berbeda kelawan perkara nasya'a kang cukul opoma, nasya'a kang cukul opoma, nasya'a kang cukul opoma min badanihi saking badane si uang, berbeda dengan kotoran yang timbul, yang muncul dari badannya. Tidak ada debu misalkan, kemudian kita juga di dalam aja, dalam rumah aja gitu. Tapi ada kotoran, dan kotoran itu jelas bukan dari debu ya, bukan dari tanah. Ini kotoran dari badan, muncul dari keringat yang mengering. Nah ini bi khilafi ma berbeda kelawan perkara nasya'a kang cukul apa ma min badanihi saking badane si uang, berbeda dengan kotoran yang muncul dari tubuhnya sendiri,
yang mana kotoran itu merupakan penjelmaan daripada keringat yang mengering. Wa huwa utawi ma nasya'a min badanihi, wa huwa utawi ma nasya'a min badanihi iku al-irqu keringat, iku al-irqu keringat al-mutajammidu kang iku al-irqu keringat al-mutajammidu kang atos, al-mutajammidu kang atos, yakni yang timbul dari keringat yang mengeras, itu katanya tidak menghalangi sahnya wudu. Wa jazama lan masih akan sapa Syekh Yusuf Al-Ardabili, wa jazama lan mantepaken sapa Syekh Yusuf Al-Ardabili sapa Syekh Yusuf Al-Ardabili al-mutawaffa udah al-mutawaffa 799 di dalam kitab apa ya? Wa jazamalan nantapakan sapa Syekh Yusuf Al-Ardabili al-mutawaffa 799. Ya, di mana di kelawan fatwane Imam Al-Baghawi, di kelawan fatwane Imam Al-Baghawi Al-Anwar yang dalam kitab Al-Anwar li Amalil Abror, Al-Anwar bil Anwar yang dalam kitab Al-Anwar li Amalil Abror, itu nama lengkapnya adalah kitab Al-Anwar li Amalil Abror, karangan siapa? Syekh Yusuf Al-Ardabili yang meninggal pada tahun 799 Hijrah. Jadi maksudnya begini, bahwa Imam Yusuf atau Syekh Yusuf Al-Ardabili telah mengukuhkan terhadap apa? Terhadap pendapatnya Imam Al-Baghawi bil Anwari, menguatkan pendapatnya Imam Al-Baghawi di dalam kitab Al-Anwar. Bahkan wahwa al-mu'tamad, dan itu merupakan pendapat yang lebih kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamisuha lan utawi kaping 5 syurut, wa hamisuha lan utawi kaping 5 syurut iku duhulu waktin manjing waktu, iku duhulu waktin manjing waktu, lidaimin kodowo lidaimi hadasin kadho wong kang langgeng hadase, lidaimi hadasin kadwe wong kang langgeng hadase, lidaimi hadasin kadwe wong kang langgeng hadase. Yang nomor kelima daripada syaratnya wudu ini berlaku bagi orang yang daimul hadas. Katanya bagi orang yang daimul hadas ini syaratnya adalah harus sudah masuk waktu sholat. Hijayat punya hadas yang langgeng, misalkan sering terus-terusan keluar air kencing, berbes saja basah lagi, ini namanya daimul hadas, orang yang langgeng hadasnya, terus-terusan keluar besar keluar air kencing. Maka kalau dia mau wudu, ini syaratnya wudunya harus sudah masuk waktu sholat. Begitu waktu zuhur tiba baru dia boleh melakukan wudu. Caranya bersihkan dulu gitu ya, najis yang ada di dalam itunya dibersihkan. Setelah dibersihkan kemudian masukkan plastik es itu ya, plastik yang panjang itu. Atau boleh juga masukkan kondom gitu. Kalau kondom mahal, plastik es ya. Setelah dimasukkan kemudian diikat, tapi jangan keras-keras, masih nyeri ya.
Nah, diikat supaya ketika bocor lagi itu bisa tertampung di dalam plastik es tadi ya. Kemudian baru dia melakukan wudu. Jadi syaratnya orang yang daimul hadas ini syaratnya wudunya harus sudah masuk waktu sholat. Dan ketentuan kedua itu sholatnya berlaku hanya untuk satu sholat fardu. Jadi ketika tiba waktu asar walaupun belum batal wayahnya dibasuh lagi ya, dibasuh lagi titiknya, diganti lagi plastiknya ya. Kalau yang sudah diganti karetnya nggak apa-apa, nggak diganti juga ya. Lalu setelah itu baru dia berwudu kembali. Jadi syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Kasalisin kayak wong kang beser ya, mudah-mudahan kita masih sehat. Wa mustahadatin lan wadon kang istihadah ya. Si dadun itu punya penyakit baseuh babereun eta nate beureum wae di duel beureum ya. Ini malah lampu merah terus berarti. Wayustal ada juga orang yang besernya beser kentut. Ada rotot mau waktu. Ya guys doang. Wayustaratulan dan syaratakan lahu kadhu daimul hadas. Lahu kadhu daimul Audon halemal yapodon uduhuli nyangka nyana manjinge waktu. Opodon uduhuli nyana manjinge waktu. Nah, kemudian bagi orang yang daimul hadas ini disyaratkan harus menduga bahwa waktu sholat sudah masuk ya. Kalau menduga itu berarti 75% dia tahu bahwa waktu sholat itu masuk ya. Ada yakin, ada menduga, ada menyangka ya. Oleh karena itu fala yatawaddu mangka ora kena fala yatawaddu mangka ora banyu wudu sapa daimul hadas. Maka orang yang daimul hadas itu tidak boleh berwudu. Kal mutayammim hale madani wong kang tayammum. Kal mutayammim hale madani wong kang tayammum, seperti halnya orang yang bertayamum. Orang yang daimul hadas sama halnya dengan orang yang bertayamum itu tidak boleh katanya berwudu li fardin kadu fardu aw naflin muaqqatin atawa sunah kang dan waktu-waktu. Li fardin kadu fardu aw naflin atawa sunah aw naflin atawa sunah muaqqatin kang dan waktu-waktu. Jadi orang yang daimul hadas sama halnya dengan orang yang bertayamum tidak boleh berwudu untuk melaksanakan sholat fardu atau sholat yang berwaktu, sholat sunnah yang berwaktu, qabla waqti fi'lihi ing dalam sadurunge waktu ngelakoni fardin au naflin muaqqat. Qabla waqti fi'lihi, qabla di dalam sadurunge waktu fi'lihi ngelakoni fardin au naflin mutlakin. Maka orang tadi tidak boleh berwudu sebelum datang waktu mengerjakan sholat. Tidak boleh dia berwudu untuk sholat zuhur sebelum tiba waktunya zuhur. Tidak boleh dia melaksanakan sholat sunnah muaqqat. Apa contohnya sholat sunnah muaqqat? Sholat duha itu adalah sholat sunnah muaqqat karena waktunya tertentu sebelum tiba waktunya. Wali sholati janazatin lan karena sholat jenazah. Wali sholati janazatin lan karena sholat jenazah. Ada orang yang beser, yang daimul hadas, dia mau melakukan sholat jenazah, maka syaratnya harus gimana? Harus mayitnya harus dimandikan terlebih dahulu. Ya, mayitnya dimandikan terlebih dahulu. Ya, mayitnya dibersihkan terlebih dahulu. Kalau mayitnya sudah bersih, baru dia boleh berwudu. Dia tidak boleh berwudu. Begitu pula orang yang tayamum tidak boleh bertayamum sebelum mayit dimandikan. Kalau mayit belum dimandikan itu belum tiba waktu sholat jenazah.
Wali sholati janazati lan kana salat janazah qabla al-ghusli sadurunge den adusi. Wa tahiyatin lan salat tahiyat. Kalau mau sembahyang tahiyatul masjid, maka dia tidak boleh berwudu qabla dukhulil masjid. Qabla dukhulil masjid yang dalam sadurunge manjing masjid. Kalau mau sembahyang tahiyatul masjid, maka dia tidak boleh berwudu sebelum masuk masjid. Masuk masjid dulu baru kemudian dia berwudu. Ini berlaku bagi siapa nih? Bagi orang yang daimul hadas dan orang yang tayamum. Wa rawatib lan salat rawatib al mutaakhirati kang akhir. Kalau mau sembahyang rawatib nih, qabla fi'lil fardi sadurunge ngelakoni fardu. Gitu. Walazimalan wali rawatib dan ketika dia akan melaksanakan sholat rawatib al mutaakhirati yang diakhirkan, maksudnya gimana? Sholat rawatib yang diakhirkan, jadi sholat sunnah ba'diyah berarti ya. Sholat rawatib yang diakhirkan itu maksudnya sholat apa? Ba'diyah, karena sholat itu ada sholat qobliyah, ada sholat yang sunnah yang ba'diyah. Ba'diyah itu adalah yang diakhirkan karena dia dilakukan setelah sholat fardu dulu baru kemudian sholat sunnah rawatib yang jatuh sesudah fardu namanya rawatib ba'diyah, namanya rawatib al mutaakhirah. Rawatib yang diakhirkan itu adalah sholat sunnah ba'diyah. Tidak boleh dia berwudu qabla fi'lil fardhi sebelum melaksanakan sholat fardu. Jadi kalau mau sholat ba'diyah maka bagaimana wudunya? Tidak boleh berwudu sebelum melaksanakan sholat fardu. Iya. Coba kita simpulkan. Jadi ketentuan bagi orang yang daimul hadas dan orang yang bertayamum, ketentuannya pertama tidak boleh bersuci, untuk sholat fardu kecuali sesudah masuk waktunya. Dalil Allah alam